Ada satu hal yang seringkali terlewatkan dalam percakapan tentang kesehatan mental dan emosional, yaitu bahwa hidup tidak selalu tentang menang. Kadang-kadang, hidup hanya tentang bertahan, dan itu sudah cukup. Kita berbicara tentang menjadi kuat, menjadi sukses, dan meraih mimpi-mimpi besar, tetapi jarang kita bicara tentang hakikat kelembutan dalam ketidakberdayaan. Ini bukan tentang menjadi pemenang di setiap medan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerima ketika takdir memaksa kita untuk beristirahat sejenak, merangkak ketika harusnya berlari, dan diam ketika seharusnya berbicara. Sederhananya, kesehatan mental dan emosional adalah tentang bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan kita, dan mengakui bahwa terkadang tidak apa-apa untuk jatuh. Seperti daun yang terlepas dari dahan di musim gugur, tak selamanya kita harus berpura-pura menjadi pohon yang selalu kokoh di tengah badai. Kekuatan dalam kerentanan. Mari kita berhenti sejenak dan renungkan makna dari kerentanan. Di dunia yang seringkali mendewakan keberanian dan kekuatan, kita diajari untuk melihat kerentanan sebagai kelemahan. Padahal, di balik kerentanan itulah ada ruang untuk pertumbuhan dan penyembuhan yang sejati. Pernahkah kita berpikir bahwa justru dalam mengakui keterbatasan dan rasa sakit kita, kita memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk benar-benar memahami apa yang kita butuhkan? Ini bukan soal menjadi lemah. Ini soal memiliki keberanian untuk mengatakan, aku butuh istirahat, atau, aku tidak baik-baik saja hari ini. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kita mengakui itu. Jika kita terus berlari tanpa henti, pada akhirnya kaki kita akan menyerah juga. Jadi, ketika kamu merasa lelah secara mental dan emosional, berhentilah. Itu bukan tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa kamu manusia, dan manusia punya batas. Ketidakpastian adalah teman yang tak terduga. Seringkali, kita ingin meraih kendali atas segala hal dalam hidup. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, atau minggu depan. Kita merencanakan setiap langkah, berharap bisa menghindari kegagalan dan kekecewaan. Tapi disinilah letak ironi kehidupan, semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin kita terseret dalam rasa cemas dan khawatir. Bagaimana kalau kita, untuk sekali ini, mengubah perspektif? Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai musuh, kita mulai melihatnya sebagai teman yang tak terduga. Tidak ada yang salah dengan tidak tahu. Tidak ada yang salah dengan merasa bingung. Kadang-kadang, ketidakpastian membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin hidup bukan tentang memiliki semua jawaban, melainkan tentang menjalani setiap momen dengan hati yang terbuka, siap menerima apapun yang datang. Kesehatan mental dan emosional yang sejati adalah tentang kemampuan untuk beradaptasi, bukan kemampuan untuk mengendalikan. Berhenti membandingkan, mulai menghargai. Kita hidup di era di mana perbandingan sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali kita membuka media sosial, kita dihadapkan pada versi terbaik dari kehidupan orang lain. Mereka yang tampak selalu bahagia, sukses, dan memiliki segalanya. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Apakah aku sudah cukup sukses? Mengapa aku tidak bahagia seperti mereka? Mengapa hidupku tidak semulus jalan tol? Kenyataannya, membandingkan diri dengan orang lain adalah jalan buntu yang penuh dengan jebakan. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah permukaan. Orang lain juga berjuang, juga merasa tidak cukup, juga merasa gagal. Yang kita lihat hanyalah apa yang mereka pilih untuk tunjukkan. Jadi, daripada terus-menerus membandingkan diri, lebih baik kita mulai menghargai perjalanan kita sendiri. Kesehatan mental dan emosional dimulai dari kemampuan untuk menerima diri sendiri apa adanya, tanpa perlu persetujuan atau pengakuan dari luar. Perasaan itu netral, bukan musuh. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa perasaan itu netral. Kita seringkali mengkategorikan perasaan sebagai baik atau buruk. Kita senang dengan kebahagiaan dan merayakannya, tapi kita ingin menghindari rasa sakit, marah, atau sedih. Namun, perasaan-perasaan itu bukan musuh. Mereka hanyalah penanda, sinyal yang memberitahu kita apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Rasa sakit bukan musuh. Ia ada untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kesedihan juga bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah ruang di mana kita bisa merangkul diri kita yang paling rapuh, dan dengan merangkulnya, kita bisa belajar lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya.
Kesehatan mental dan emosional yang sejati adalah tentang kemampuan untuk duduk bersama perasaan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Ini bukan tentang melarikan diri, tetapi tentang merasakan semuanya, karena hanya dengan merasakan, kita bisa benar-benar memahami diri kita sendiri. Pada akhirnya, kesehatan mental dan emosional tidak selalu rumit. Tidak ada formula ajaib atau jalan pintas yang bisa kita ambil. Kadang, kesederhanaan adalah jawabannya. Beristirahat ketika lelah, berbicara ketika merasa tertekan, dan menerima bahwa kita tidak sempurna adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar. Seperti lautan yang tampak tenang di permukaan tetapi penuh gejolak di bawahnya, kehidupan kita mungkin terlihat stabil, namun di dalamnya ada pergulatan yang tidak terlihat. Dan itu tidak masalah. Kita tidak perlu selalu tampil kuat dan sempurna. Yang penting adalah kita tetap berlayar, meskipun ombak datang menghantam. Karena seperti lautan, kita juga mampu meredam badai. Dan ketika badai berlalu, kita akan mendapati diri kita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi perjalanan berikutnya. Jadi, jangan takut pada gelombang emosi. Jangan takut untuk merasa. Sebab, dalam merasakan, di sanalah kita benar-benar hidup.